Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah meninggal dunia, kemana roh kita pergi? Ketika roh kita dicabut malaikat maut, roh itu akan dibawa oleh malaikat menuju langit tertinggi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan awal ini bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan istimewa. Perjalanan melintasi langit, negeri para malaikat. Roh itu dimi'rajkan melintasi langit pertama, ke langit kedua, ketiga, hingga langit ketujuh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan panjang roh ini tak semuanya sama. Perjalanan roh orang kafir akan berbeda dengan perjalanan roh orang mukmin. Perjalanan panjang roh orang mukmin menuju Allah penuh kemuliaan dan pujian serta sanjungan para penghuni langit. Nah, proses perjalanan roh yang luar biasa ini diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya, sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju ke akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanut, minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayat sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya." Keluarlah roh itu dari jasad, sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Mereka memberinya kafan dan hanut itu. Keluarlah roh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Para malaikat ini pun naik membawa roh itu. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, "Roh siapakah yang baik ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan menyebut nama terbaik yang pernah digunakan di dunia. Hingga sampai di langit dunia, mereka minta agar pintu langit dibukakan. Lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya dan diikuti para malaikat langit dunia hingga sampai di langit ketujuh. Kemudian Allah berfirman, "Tulis catatan amal hambaku ini di Illiyin." Nah, tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, disaksikan oleh para malaikat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sebaliknya, roh orang kafir akan mengalami perjalanan yang berbeda, penuh derita dan penghinaan. Bahkan langit pun tidak diizinkan untuk dilintasi. Ini pula yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis Azib bin Barra, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sementara hamba yang kafir ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit yang bengis dan keras, wajahnya hitam. Mereka membawa masuh atau kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Mereka duduk di sekitar mayat sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, 'Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah.' Rohnya ketakutan dan terpancar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya, sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wol yang basah, sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang, dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Kemudian diberi masuh yang mereka bawa. Roh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa roh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, "Roh siapakah yang buruk ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan pintu langit, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri di hadapannya
tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di sijjin, di bumi yang paling dasar. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Meski malaikat tetap membawa roh orang tidak beriman untuk dimi'rajkan ke langit menuju Allah, tapi pintu langit tertutup dan tidak diizinkan untuk dibuka bagi roh yang buruk. Roh-roh yang tidak beriman itu benar-benar dihinakan di awal perjalanannya. Tentu kondisi ini tidak mengherankan. Roh-roh orang kafir telah melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diikat sejak sebelum menjadi dirinya. Nah, perjanjian seperti apa antara semua roh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jauh sebelum setiap manusia lahir ke dunia, Allah telah mengambil kesaksian dari setiap jiwa atau roh manusia. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, yaitu Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Berkaitan dengan ayat ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ketika Allah menciptakan Adam, Dia mengusap punggungnya, maka dari punggung itu setiap roh yang menyerupai biji atom berjatuhan, yang Dia atau Allah adalah penciptanya sejak itu sampai hari kiamat kelak. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Secara fitrah kita memang lupa akan perjanjian itu. Makanya Allah kemudian mengutus para rasul untuk mengingatkan akan perjanjian abadi ini dalam firman-Nya, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia, Allah, telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Hadid ayat 8. Oleh karena itu, keluarnya roh dari jasad manusia mengawali perjalanan roh untuk mempertanggungjawabkan perjanjian mulia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.